Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama dari psikohistoteknologi. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya akan bahas terkait dengan materi pendahuluan terlebih dahulu. Kalau kalian di jurusan IPA, mungkin pada saat SMA kalian sudah pernah melakukan pengamatan preparat di bawah mikroskop. Nah, pada pembahasan psikohistoteknologi ini yang akan dibahas adalah bagaimana caranya membuat sediaan sel ataupun jaringan dalam bentuk preparat yang baik dan benar sehingga dapat digunakan untuk penegakan diagnosis suatu penyakit. Jadi, psikohistoteknologi itu tersusun atas beberapa kata, yaitu di situ ada sito yang artinya sel, histo artinya jaringan. Jadi psikohistoteknologi itu merupakan ilmu untuk mempelajari tentang preparasi sel dan juga jaringan tubuh ya, sampai membentuk sediaan mikroskopis atau preparat yang ada di objek gelas. Nah, tujuannya untuk apa kok dibuat preparat di objek gelas itu? Tujuannya untuk mendiagnosis adanya kelainan-kelainan dalam tubuh. Jadi dengan membuat sediaan preparat itu kita bisa melihat kalau sel atau jaringan yang diambil sebagai sampel itu memiliki bentuk yang tetap atau normal, atau selnya itu mengalami perubahan, terdiferensiasi. Kalau sel itu berubah, terdiferensiasi dari bentuk normalnya, itu menandakan kalau sel atau jaringan tersebut itu mengalami kelainan. Untuk pemeriksaan psikohistoteknologi ini biasanya itu dilakukan di laboratorium. Karena apa? Karena pada teknik psikohistoteknologi ini menggunakan alat ya yang biasanya disebut sebagai mikrotomi, yang tujuannya adalah untuk memotong jaringan-jaringan ya. Kemudian selain itu, pada pemeriksaan psikohistoteknologi itu biasanya itu menggunakan pewarna-pewarna atau reagen-reagen dari bahan kimia. Jadi pada umumnya percobaan atau proses praktikum dari psikohistoteknologi ini biasanya terjadi di laboratorium. Jadi susah sekali jika diadakan di lapangan. Berdasarkan jenisnya, maka laboratorium klinik itu dibedakan menjadi dua macam ya. Yang pertama ada namanya laboratorium klinik umum, yang kedua ada yang namanya laboratorium klinik khusus. Lab klinik umum merupakan laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan spesimen klinik secara umum. Misalnya adalah laboratorium untuk pemeriksaan hematologi, lab untuk pemeriksaan kimia klinik. Sedangkan untuk laboratorium klinik khusus merupakan laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan spesimen-spesimen klinik yang khusus. Contohnya adalah laboratorium mikrobiologi klinik, laboratorium parasitologi klinik, dan laboratorium patologi klinik, dan juga laboratorium patologi anatomi. Nah, untuk pemeriksaan psikohistoteknologi ini biasanya dilakukan di laboratorium patologi anatomi. Menurut Permenkes RI nomor 411, pengertian dari laboratorium patologi anatomi adalah tempat untuk melaksanakan pembuatan preparat histopatologi. Kemudian merupakan tempat untuk membuat pulasan khusus sederhana, pembuatan preparat sitologi, dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku. Nah, nanti akan dijelaskan terkait dengan Permenkes RI nomor 411 ini. Untuk jenis spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan psikohistoteknologi ini adalah jaringan dan atau cairan tubuh yang didapat dari tubuh pasien yang sifatnya itu bermakna klinis untuk diagnosis suatu penyakit. Jadi kalau misalnya di bagian tubuh pasien ada benjolan, maka sampel yang diambil adalah sel atau jaringan dari benjolan yang ada di tubuh pasien itu ya. Jadi itu maksudnya yang bermakna klinis. Nah, pemeriksaan
laboratorium patologi anatomi ini merupakan gold standar atau baku emas untuk penegakan suatu diagnosis penyakit. Sudah jelaskan tadi ya. Jadi kalau misalnya ada pembengkak, ada benjolan, maka di daerah benjolan itu sel atau jaringannya itu diambil, kemudian dibuat sediaan preparasi jaringan, diamati di bawah mikroskop, diamati sel atau jaringannya. Kalau sel atau jaringannya masih berbentuk normal, maka berarti kondisi sel atau jaringan itu kemungkinan besar normal. Tetapi kalau sel atau jaringan itu sudah mengalami perubahan morfologinya, maka kemungkinan sudah ada pengaruh dari luar yang mengarah kepada perubahan sel ya, atau mutasi karena adanya mutagen. Jadi, kalau kalian membuat preparat sediaan jaringan di laboratorium patologi anatomi ini memiliki peran 3 ini. Yang pertama adalah untuk mendeteksi kelainan akibat perubahan pada jaringan tubuh. Jadi untuk membedakan apakah sel atau jaringan yang diambil sebagai sampel itu masih dalam kondisi normal atau sudah mengalami perubahan bentuknya. Yang kedua, melakukan penapisan dari suatu penyakit. Jadi kalian itu bisa lebih tahu kalau sudah terjadi perubahan, berarti di situ ada tanda-tanda kelainan. Nah, kalau ada tanda-tanda kelainan, berarti di situ ada tanda-tanda suatu penyakit. Yang ketiga, berfungsi untuk penentuan pilihan terapi. Kalau sudah diketahui kalau itu merupakan suatu penyakit, suatu kelainan, maka dokter akan bisa memberikan saran atau advice pengobatan yang tepat itu seperti apa. Jadi ini adalah fungsi dari patologi anatomi itu sendiri. Untuk laboratorium patologi anatomi atau PA itu sendiri itu dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada laboratorium histopatologi. Jadi lab histopatologi ini merupakan lab yang menangani spesimen berupa jaringan. Contohnya apa? Jadi contohnya spesimen dari seluruh organ yang diambil dari pasien yang ukurannya kecil atau ukurannya besar. Jadi kalau ada benjolan, maka spesimen dari benjolan itu yang diambil, itulah yang digunakan sebagai sampel di lab histopatologi ini. Sedangkan kalau lab sitopatologi itu merupakan lab yang fungsinya untuk menangani spesimen berupa cairan atau bentukan lain yang mengandung sel-sel yang digunakan untuk diagnosis. Contohnya apa? Spesimen cervical pap smear. Jadi kalau kalian yang perempuan itu nanti kalau setelah menikah ya, biasanya setelah usia 30 tahun ke atas, itu kalau yang kerja di suatu rumah sakit atau yang beresiko, itu biasanya kalian diminta untuk ikut pemeriksaan pap smear ini. Jadi digunakan untuk apa? Untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada rahim kalian ya, ada tidaknya kanker rahim. Ya, ini adalah proses pemeriksaan dengan menggunakan spesimen cervical pap smear. Kemudian pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan cairan cerebrospinal. Pemeriksaan cairan cerebrospinal ini merupakan pemeriksaan cairan otak ya. Jadi beberapa pemeriksaan ini ya yang berupa cairan atau yang fungsinya untuk mengambil sel-selnya di dalam cairan itu biasanya dikerjakan di laboratorium sitopatologi. Adalah spesimen umum yang biasa digunakan di laboratorium histopatologi. Nah, spesimen umum lab PA ini terdiri atas spesimen sitologi dan spesimen histologi. Nah, spesimen sitologi itu terdiri atas goresan sel, aspirasi sel, dan cairan tubuh sel. Nah, contohnya dari goresan sel itu adalah pemeriksaan pap smear ya. Jadi untuk mendeteksi ada tidaknya kanker serviks pada perempuan yang sudah menikah dan beresiko biasanya usia 30 tahun ke atas, itu biasanya dilakukan pemeriksaan pap smear ya pada dinding rahimnya. Nah, pemeriksaan pap smear ini itu merupakan salah satu contoh dari pemeriksaan sitologi goresan sel. Selanjutnya yang kedua adalah pemeriksaan aspirasi sel. Pemeriksaan aspirasi sel ini caranya biasanya dengan menggunakan jarum suntik
yang tujuannya untuk mengambil cairan yang ada di dalam suatu jaringan ya, atau yang biasanya letaknya agak ke dalam. Jadi mengambil cairan dengan menggunakan jarum suntik itu dilakukan dengan cara disebut sebagai aspirasi sel. Kemudian dapat juga dengan pemeriksaan cairan tubuh ya, jadi ada urin, ada dahak ya. Kemudian untuk pemeriksaan histologi itu biasanya dilakukan dengan menggunakan biopsi. Nah, biopsinya itu ada 3 macam, ada biopsi jarum, biopsi endoskopi, sama biopsi eksisi. Biopsi jarum itu biasanya dilakukan dengan mengambil jaringan yang letaknya agak ke dalam dengan menggunakan jarum yang kecil. Sedangkan yang biopsi endoskopi itu kalau mau mengambil jaringan yang letaknya agak ke dalam, misalnya pasien mengalami keluhan di bagian perutnya, di bagian merasa keluhannya itu di bagian lambungnya, maka biopsi endoskopi itu dilakukan dengan cara memasukkan alat dari hidung ya, biasanya alat itu dimasukkan dari hidung sampai menuju ke dalam lambungnya ya, untuk melihat adanya perubahan atau pemeriksaan sitohistopatologi. Nah, sedangkan biopsi eksisi itu merupakan proses pengambilan jaringan dengan proses pembedahan yang ada di benjolannya. Jadi misalnya kalau ada pasien tumor kemudian mau diambil jaringannya digunakan untuk sampel preparasi jaringan, maka biopsi eksisi inilah yang digunakan. Pada pemeriksaan sitohistopatologi, kalian tidak akan pernah terlepas dari alat yang namanya mikroskop ya. Jadi pada saat kalian selesai membuat preparat sediaan jaringan, maka langkah selanjutnya yang kalian gunakan adalah dengan cara mengeceknya di bawah mikroskop. Ya, mikroskop yang biasa digunakan itu adalah mikroskop cahaya. Jadi di situ kalian bisa melihat cairan jaringan yang sudah kalian siapkan itu sudah baik dan sudah benar atau belum ya. Jadi di mikroskop ini tujuannya adalah untuk mengecek ya, apakah di situ ada gelembung udara, apakah ada gelembung air, apakah ada sisa-sisa dari zat kimia pada saat penempelan. Itu nanti kalian ceknya di bawah mikroskop ini. Nah, untuk bagian-bagian mikroskop kalian bisa lihat ya, ini keterangannya di sebelah kanan. Sepertinya untuk bagian-bagian mikroskop juga sudah pernah dijelaskan di waktu SMA. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini adalah prinsip kerja dari penggunaan mikroskop yang sudah pernah penelitian waktu SMA, praktikum, saya rasa sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Prinsipnya itu jangan lupa tombol lampunya itu dinyalakan, kemudian lensa okuler sama lensa objektifnya itu disesuaikan ya, inginnya pembesaran berapa, pembesaran 40 kali, pembesaran 100 kali, atau pembesaran 400 kali, tergantung dari tujuannya kalian mau melihat apa ya. Nah, kemudian kalian atur juga fokusnya ya, jangan sampai hasil yang kalian cari itu tidak ketemu karena fokusnya belum kalian atur ya. Nanti ini prinsip kerjanya, nanti bisa kalian sambil baca sendiri.